Tanpa diagnosis, hidup seringkali terasa seperti berjalan dalam kabut tebal. Anda tahu ada sesuatu yang berbeda dengan cara kerja pikiran Anda, tetapi Anda tidak memiliki kosakata untuk menamainya. Langkah pertama menuju strategi yang efektif adalah kerendahan hati untuk berhenti menebak dan mulai mencari data. Salah satu hasil paling indah dari diagnosis yang tepat adalah lahirnya empati terhadap diri sendiri. Bayangkan Anda berdiri di hadapan sebuah mesin yang sangat kompleks. Roda giginya berputar dengan pola yang tidak biasa, kabel-kabelnya saling melilit dalam tarian yang kacau namun indah. Mesin ini adalah sumber tenaga kehidupan Anda. Namun, ada satu masalah besar. Mesin ini sering mogok, terlalu panas, atau kadang berhenti tanpa peringatan. Dan Anda berdiri di sana, mencoba memperbaikinya hanya dengan intuisi, tanpa buku manual, tanpa skema, tanpa petunjuk. Anda memukul-mukul bagian santingnya, berharap itu akan bekerja. Itulah rasanya berjuang dengan gejala neurodivergensi atau kesehatan mental seperti ADHD tanpa diagnosis yang jelas. Lelah menebak-nebak dalam kegelapan. Tanpa diagnosis, hidup seringkali terasa seperti berjalan dalam kabut tebal. Anda tahu ada sesuatu yang berbeda dengan cara kerja pikiran Anda, tetapi Anda tidak memiliki kosakata untuk menamainya. Anda mungkin menghabiskan bertahun-tahun mencoba strategi umum yang berhasil bagi orang lain, namun gagal total bagi Anda. Anda mencoba agenda baru, aplikasi produktivitas atau metode bangun pagi yang ekstrim, tetapi hasilnya nihil. Ini bukan karena Anda tidak mampu, melainkan karena Anda mencoba menavigasi medan yang berat tanpa peta yang akurat. Ketidaktahuan ini bukan sekedar ketidaktahuan, ini adalah beban kognitif yang menguras energi Anda setiap hari. Risiko terbesar dari tidak memiliki diagnosis adalah oversimplification atau penyederhanaan masalah yang berbahaya. Ketika kita tidak tahu bahwa masalahnya adalah defisit fungsi eksekutif, kita cenderung melabeli diri kita dengan kata-kata yang menyakitkan, malas, bodoh, atau tidak punya niat. Label-label ini bukanlah diagnosis, itu adalah penghakiman. Penghakiman tidak memberikan solusi, ia hanya melahirkan rasa bersalah. Diagnosis medis atau psikologis yang tepat memisahkan karakter Anda dari gejala Anda. Tanpa itu, Anda akan terus menyerang diri sendiri alih-alih menyerang akar masalahnya. Langkah pertama menuju strategi yang efektif adalah kerendahan hati untuk berhenti menebak dan mulai mencari data. Memutuskan untuk menemui profesional bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah langkah strategis yang cerdas. Sama seperti seorang CEO yang menyewa konsultan untuk mengaudit perusahaannya, Anda sedang melakukan audit terhadap sistem syaraf Anda sendiri. Disinilah peralihan mindset terjadi, dari mode bertahan hidup menjadi mode pemecahan masalah. Anda tidak lagi sekadar ingin merasa lebih baik, Anda ingin memahami mekanika di balik pikiran Anda. Diagnosis bukanlah sebuah vonis hukuman. Diagnosis adalah cetak biru atau blueprint. Saat profesional kesehatan mental melakukan evaluasi, mereka tidak sedang mencari-cari kesalahan Anda. Mereka sedang memetakan topografi otak Anda. Mereka melihat di mana neurotransmitter bekerja optimal dan di mana terjadi hambatan. Mereka membedakan antara kecemasan, depresi, atau ADHD. Karena meskipun gejalanya mungkin terlihat serupa di permukaan, penanganan di bawah kap mesinnya sangatlah berbeda. Diagnosis memberikan nama pada musuh yang selama ini tidak terlihat, dan dalam strategi perang, mengetahui musuh adalah separuh dari kemenangan. Ada kekuatan yang luar biasa dalam validasi. Momen ketika Anda mendengar diagnosis resmi, seringkali bukan kesedihan yang muncul, melainkan kelegaan yang mendalam. Akhirnya, ada penjelasan logis mengapa hal-hal yang mudah bagi orang lain terasa seperti mendaki gunung bagi Anda. Ini bukan alibi untuk lari dari tanggung jawab, tetapi ini adalah validasi bahwa perjuangan Anda nyata. Dengan diagnosis, mengapa saya seperti ini berubah menjadi, oh jadi ini cara kerja otak saya. Pergeseran perspektif ini adalah fondasi dari semua strategi yang akan kita bangun selanjutnya. Setelah diagnosis ditegakkan, kita bisa berhenti menembak dalam gelap dan mulai membidik dengan jitu. Inilah inti dari pendekatan pragmatis. Diagnosis membuka pintu menuju intervensi yang presisi. Kita tidak lagi menggunakan nasihat motivasi generik. Kita mulai merancang sistem yang disesuaikan dengan neurobiologi Anda yang unik. Strategi ini biasanya mencakup 3 pilar utama: intervensi biologis, desain lingkungan, dan kerangka kognitif.
Tanpa diagnosis, Anda mungkin hanya fokus pada satu hal dan mengabaikan yang lain, membuat upaya Anda menjadi timpang. Pilar pertama adalah biologi. Jika diagnosis Anda mengarah pada ketidakseimbangan kimiawi seperti pada ADHD, strategi perilaku saja mungkin tidak cukup. Disinilah peran pengobatan atau suplemen yang diawasi dokter menjadi krusial. Ini bukan tentang menjadi ketergantungan obat, ini tentang menyetarakan lapangan permainan. Seperti seseorang yang rapun jauh membutuhkan kacamata untuk melihat, otak yang kekurangan neurotransmitter tertentu membutuhkan bantuan untuk fokus. Diagnosis memberi Anda akses legal dan aman ke alat bantu biologis ini, yang seringkali menjadi kunci pembuka bagi strategi lainnya agar bisa beroperasi. Pilar kedua adalah desain lingkungan. Dengan memahami diagnosis, Anda tahu apa yang men-trigger gangguan Anda. Jika Anda tahu Anda memiliki sensitivitas sensorik, strategi Anda bukan berusaha lebih keras untuk tidak terganggu, melainkan mengubah lingkungan fisik Anda. Anda mulai menggunakan headphone peredam bising, mengatur pencahayaan yang ramah, atau menciptakan sistem organisasi visual yang eksternal karena memori kerja internal Anda terbatas. Anda berhenti melawan lingkungan dan mulai memanipulasinya agar mendukung otak Anda. Ini adalah taktik militer. Kuasai medan tempur Anda sebelum pertempuran dimulai. Pilar ketiga adalah kerangka kognitif atau pola pikir. Diagnosis membantu Anda memisahkan fakta dari emosi. Saat Anda gagal menyelesaikan tugas, alih-alih berpikir, "Saya gagal karena saya buruk." Diagnosis mengajarkan Anda untuk berpikir, "Saya gagal karena sistem saya belum mengakomodasi defisit eksekutif saya." Ini adalah Cognitive Behavioral Therapy atau CBT dalam praktik nyata. Anda belajar mengenali distorsi pikiran dan mengoreksinya dengan fakta medis. Anda menjadi lebih pemaaf pada diri sendiri, bukan untuk memanjakan diri, tetapi untuk menghemat energi emosional agar bisa dialihkan ke solusi produktif. Perbedaannya sangat nyata. Hidup tanpa diagnosis adalah siklus mencoba, gagal, menyalahkan diri sendiri, dan mencoba lagi dengan cara yang sama. Hidup dengan diagnosis dan strategi adalah siklus mencoba, mengevaluasi data, menyesuaikan pendekatan, dan mencoba lagi dengan cara yang lebih cerdas. Yang satu didorong oleh rasa takut dan malu, yang lain didorong oleh rasa ingin tahu dan strategi. Diagnosis mengubah narasi hidup Anda dari sebuah tragedi yang membingungkan menjadi sebuah tantangan teknis yang bisa dipecahkan. Anda beralih dari korban keadaan menjadi arsitek nasib Anda sendiri. Salah satu hasil paling indah dari diagnosis yang tepat adalah lahirnya empati terhadap diri sendiri. Selama bertahun-tahun, mungkin Anda telah menjadi pengkritik terkejam bagi diri sendiri. Sekarang, Anda mengerti bahwa otak Anda memang dirancang berbeda. Anda mulai bekerja sama dengan otak Anda, bukan melawannya. Anda belajar untuk beristirahat tanpa merasa bersalah. Anda belajar untuk meminta bantuan tanpa merasa rendah diri. Empati ini adalah bahan bakar yang menjaga motivasi Anda tetap menyala dalam jangka panjang. Tanpa ini, strategi apapun akan runtuh karena kekelelahan emosional. Dengan strategi yang berakar pada diagnosis, definisi kesuksesan Anda pun berubah. Sukses bukan lagi tentang menjadi normal atau seperti orang lain. Sukses adalah tentang memaksimalkan potensi unik Anda sambil mengelola kelemahan Anda secara efektif. Mungkin Anda tidak akan pernah menjadi administrator yang sempurna, tapi diagnosis membantu Anda menyadari bahwa Anda adalah kreator yang brilian, dan Anda bisa mendelegasikan tugas admin tersebut. Anda berhenti mencoba menjadi ikan yang memanjat pohon dan mulai berenang di lautan luas di mana Anda memang seharusnya berada. Ingatlah, diagnosis adalah titik awal, bukan garis finish. Ini adalah kompas yang menunjukkan arah utara, tetapi Anda masih harus berjalan menempuh perjalanannya. Akan ada hari-hari yang sulit, akan ada kemunduran. Namun, perbedaannya adalah sekarang Anda memiliki peta. Saat Anda tersesat, Anda tahu cara kembali ke jalur. Strategi Anda akan berkembang seiring waktu. Dosis obat mungkin berubah, rutinitas mungkin disesuaikan, tetapi fondasi pemahaman diri Anda tidak akan pernah goyah lagi. Konsistensi dalam menerapkan strategi jauh lebih penting daripada intensitas sesaat. Jadi, jika Anda merasa lelah menebak-nebak, jika Anda merasa seperti mesin canggih tanpa buku manual, beranikan diri untuk mencari jawaban. Jangan takut pada label diagnosis, takutlah pada hidup yang dijalani dalam kebingungan tanpa henti. Diagnosis adalah kunci strategi.
Dengan kunci itu, Anda bisa membuka potensi terbaik diri Anda yang selama ini terkunci di balik kabut. Berhenti menebak, mulailah mengetahui, dan bangunlah strategi untuk kemenangan hidup Anda. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa di episode berikutnya.